Lovers, jumpa lagi kita di Ngopi bareng Mas Ari dari Galeri Pusaka Indonesia. Sebagaimana biasanya episode kita kali ini kita akan bahas satu koleksi luar biasa dari Galeri Pusaka Indonesia yang sudah terkurasi, yaitu keris tangguh Wilwatikta Dapur Singobarong Sangu Tumpeng abad ke-15. Kalau dalam urusan catatan sejarah, Cina sudah memiliki budaya untuk mencatat perjalanan sejarah yang sangat detail. Itulah keunggulan mereka. Bahkan kemudian banyak melakukan ekspedisi ke berbagai kerajaan-kerajaan dan kemudian mencatat juga sosiologi dan antropologi dari penduduk di mana mereka berada. Sehingga kita bisa mempelajari sejarah Nusantara melalui catatan-catatan dari Cina. Jangan malu untuk belajar sampai ke negeri Cina. Ada ungkapan seperti itu. Seperti I Ching yang menjelaskan keberadaan Sriwijaya yang sangat kaya dan dikdaya. Menjadi pusat pendidikan dan perkembangan agama Buddha di Asia di luar India. Nah, catatan Cina dalam perkembangan budaya Jawa yang paling signifikan tercatat adalah pada zaman dinasti Ming, yaitu dengan datangnya Zheng He. Kita pakai versi Mandarinnya ya, jadi Zheng He. Jadi ya samalah dengan yang dikenal Cheng Ho, Laksamana Cheng Ho, kan? Zheng He ini pada abad 15 datang ke Jawa melalui Tuban. Hal ini dicatat dengan rapi oleh asisten Zheng He yang bernama Ma Huan yang menulis kitab Yingya Senglan. Patut disyukuri keberadaan tulisan ini sehingga kita dapat mengetahui dari sisi yang lain sejarah kerajaan Jawa selain mempelajari peninggalan prasasti dan lain-lain from other side angle. Di Tuban, Mahuan mencatat bahwa terdapat lebih dari 1.000 keluarga Cina yang kebanyakan berasal dari Guangdong yang telah membuat desa di daerah yang sekarang menjadi bagian dari Kabupaten Gresik yang diberi nama Sinchun atau yang arti simpelnya adalah desa baru. Ekspedisi kemudian dilanjutkan ke Surabaya dan kembali menemukan kelompok keluarga Cina. Tapi begini, di dalam catatan itu, Ma Huan membagi 3 kelompok masyarakat yang paling berpengaruh. Yang pertama, kelompok pedagang keturunan Arab yang sudah menetap. Yang kedua, yang disebut sebagai Tangren. Kalau terjemahan bebasnya mungkin orang-orang dari dinasti Tang. Yang menarik dari catatan itu bahwa keturunan ini banyak yang memeluk agama Islam. Baru tahu kan? Ma Huan ini juga memeluk agama Islam dan pandai berbahasa Arab. Kemungkinan bukan karena pengaruh ekspedisi, tetapi memang berasal dari keluarga penganut Islam. Ini tolong dicerna dulu. Jangan kemudian dibentur-benturkan Islam dengan Cina. Dibaca sejarahnya. Kemudian kelompok ketiga yang disebut penduduk asli atau pribumi. Dan yang lucu, dari menyangkut pribumi, katanya tuh mudah sekali dikenali. Karena berjalannya nyeker tanpa alas kaki. Dan satu catatan lagi, kelompok pribumi ini pengguna klinik yang sangat kental. Kitab Yingya Senglan ini sebenarnya merupakan catatan pribadi Ma Huan. Jadi lebih jujur pasti. Karena merupakan hasil personal pandangan langsung di tanah Jawa yang tidak diedit.
Sementara yang menjadi laporan resmi ke Kekaisaran Cina dituangkan di dalam kitab yang bernama Mingxi. Berisi hal yang lebih bersifat formal pada hubungan Cina dengan Wilwatikta dan bagaimana perdagangan antara keduanya terjadi dengan baik dan juga terjadinya pertukaran budaya. Jadi seperti progress report. Ma Huan ikut 3 dari 7 ekspedisi yang dilakukan Zheng He. Jadi pengetahuannya mengenai Jawa termasuk detail. Zheng He ini sebenarnya berasal dari Kasim Kekaisaran yang lahir dari keluarga penganut Islam bermarga Ma juga. Namun diadopsi oleh keluarga kerajaan menjadi marga Zheng. Jadi bisa diasumsikan bahwa Ma Huan itu masih keluarga Zheng He yang sebelumnya bernama Ma He. Nah ini dijak kemana-mana kan pastinya sedulur dewe. Masih ada hubungan saudara. Tapi jangan tanya Mas Ari soal silsilah keluarga Mulan. Mulan itu marga Fa. Sebenarnya sudah ada catatan juga pada masa sebelumnya, yaitu masa dinasti Yuan, yang lebih merupakan hubungan Cina dengan Singosari, yang berakhir ricuh. Konon karena pertikaian dagang, biasa toh ribut masalah cowan. Perlu dibahas sedikit, Mas Ari sering sekali menyampaikan bahwa kerajaan-kerajaan di Jawa itu merupakan talasokrasi sejak kerajaan Medang. Medang menjadi talasokrasi karena merupakan kreasi Sriwijaya yang diaplikasikan ke Medang yang sangat sukses dengan metode ini. Apa talasokrasi itu? Bola bali ngomong talasokrasi, opo itu talasokrasi? Talasokrasi itu berasal dari kata talasa yang artinya laut. Krasi berarti kekuatan. Jadi bisa diartikan kekuatan maritim. Ini bukan penyebutan untuk sekedar angkatan laut yang kuat, bukan. Tetapi pemanfaatan optimalisasi transportasi air menjadi sarana transportasi yang optimal. Pembuatan sungai-sungai menjadi sarana transportasi yang langsung berhubungan dengan laut. Sehingga ketika orang menggunakan kapal untuk berlayar antar pulau, ketika sampai daratan tidak perlu berjalan kaki atau naik kuda. Bisa diteruskan dengan kapal, masuk ke kota-kota. Ini namanya sekarang kerennya itu hub. Nah, jadi logistik, transportasi, itu semua menyambung menjadi satu kesatuan yang berkesinambungan, tidak terputus-putus. Orang dulu kok lebih keren dari kita sekarang. Sehingga metode ini menjadi kunci sukses perdagangan kerajaan-kerajaan terdahulu. Lah kenapa kita tidak mencontoh saja kesuksesan sistem talasokrasi dari kerajaan-kerajaan yang terbukti memakmurkan? Maka ketika Zheng He sampai ke Tuban, kemudian ke Surabaya, terus masuk ke daratan sampai ke Canggu, baru melalui darat sudah sampai depan Trowulan, pusat kerajaan Wilatikta. Sehingga solusi pengangkutan barang masa itu sangat efisien. Nggak ada ribut logistik, kos kita tinggi, tidak bisa diturunkan. Begitu sulit ngomongin dwelling time. Ngitungnya aja kok susah. Nah, mungkin hal ini bisa dipikirkan lagi. Penggunaan sungai menjadi sarana transportasi kargo sehingga dapat menjadi feeder untuk pelabuhan besar dan mengurai persoalan transportasi darat. Mas Ari menyebutnya ini adalah logistik ekosistem. Dalam kitab Yingya Senlang juga menggambarkan bagaimana indahnya keraton Wilwatikta di Trowulan yang dikelilingi oleh tembok setinggi 10 meter dan tebal menggunakan bata merah dengan gerbang setinggi 15,5 meter, lebih tinggi lagi. Kanal yang mengelilingi dengan air yang bersih, jernih, sehingga orang dapat mandi di sana. Bangunan keraton yang memiliki pilar-pilar setinggi 13 meter, dengan lantai kayu yang ditutupi permabrani. Gila-gila, bayangin aja betapa megah, betapa indah, betapa efektif, betapa optimal. Pasti keren habis.
Kalau pilar 13 meter kan sama dengan bangunan 3 atau 4 lantai di zaman sekarang. Bayangkan betapa megahnya kerajaan-kerajaan terdahulu. Jadi asimilasi budaya antara kerajaan-kerajaan Jawa dengan kekaisaran Cina sudah terjadi di berbagai masa. Medang, Singosari, hingga Wilatikta. Termasuk dengan asimilasi keturunannya. Bahkan nantinya ada kejadian seru di abad 18. Bagaimana keturunan Cina ini menjadi motor perjuangan Jawa melawan VOC. Sebuah perang yang lebih besar daripada perang Diponegoro. Sehingga dalam kebudayaan Tosan Aji yang awalnya hanya dipengaruhi India dengan munculnya perlambangan gajah seperti penggambaran jalen dan lambe gajah. Maka kemudian juga masuk unsur kebudayaan Cina seperti naga dan singa. Sehingga muncul karya-karya seperti Nogo Sosro, Nogo Siluman, Nogo Runting. Nah, keris luar biasa koleksi Galeri Pusaka Indonesia yang kita presentasikan hari ini yaitu Singo Barong. Keris yang menggetarkan. Dapur Singo Barong Sangu Tumpeng Tangguh Wilwatikta abad ke-15. Warangka Deder menjadi satu kesatuan yang cantik. Di mana marangka ini adalah sandang walikat dengan bahan gading gajah. Dedernya pun gading gajah model Surakarta. Mendak gaya Surakarta berbahan emas dan berhiaskan batu intan. Dari model, dari desain, bahkan dari apa yang disematkan di dalam tampilan luar keris ini adalah satu kesatuan keindahan. Wow, cantik, indah, anggun, dengan berat yang sangat balance. Dapur Singo Barong Sangu Tumpeng, dapur yang langka dan masuk dalam jenis dapur keris lurus yang sangat mempesona. Dilihat dari pasikutannya ini yang wingit. Pasikutan adalah istilah untuk menilai gaya irama, bentuk, passion, kesan pada sebuah bilah keris. Warna besinya ini hitam legam. Langgam bilah yang tidak begitu besar, tetapi luwes. Serta gonjonya juga cantik. Gonjo wilut yang sangat indah. Jelas keris ini bertangguh Wilwatikta di abad 15. Yang menarik lagi dari keris ini ialah kinatah emas pada badan singa yang sangat menawan dan gagah. Serta masih sangat detail. Singa atau singo merupakan hewan yang berani. Tubuhnya kuat, tapi gerakannya lincah. Dan dikaruniai insting kuat untuk bertindak cepat pada saat yang tepat. Dan selalu diakui sebagai penguasa hutan belantara. Ciri khas yang spesifik pada hewan inilah yang dahulu mengilhami mengapa relief singa dijadikan primadona pada pembuatan dan penamaan dapur keris Singo Barong Sangu Tumpeng. Tuah dari keris Singo Barong Sangu Tumpeng ini ialah menjadikan pemiliknya mempunyai karisma dan sifat kepemimpinan. Selalu percaya diri, anggun,
berkarakter yang kuat, berwibawa, dan berani menghadapi segala tantangan di dalam kehidupan. Juga tenang dalam menemukan dan menentukan solusi, tidak gegabah dalam bertindak, dan selalu disegani oleh lawan-lawannya. Apabila karakter yang kuat sudah terbangun, pastinya si pemilik akan lebih mudah di dalam mendapatkan rezeki. Keris ini pun juga akan memberikan tolak bala dari energi negatif bagi pemiliknya. Batu inten yang diselipkan pada mulut singa mempunyai filosofi membuat pemiliknya selalu mampu menahan diri, sabar, mempunyai hati yang tenang dan bersih bagaikan intan. Mampu meredam sifat pemiliknya yang kasar, galak, dan cepat marah. Rician pada keris ini pasti ada ukiran bentuk singa di gandiknya. Tikal alis, sogokannya rangkap, ada serawean, dan ada gereneng. Selain itu tidak ada rician lainnya. Pamor keris ini adalah pamor beras putah. Yang istimewa dari pamor pada keris ini terlihat pada bahan pamornya yang pasti meteorit. Teknik garapnya pamor tiban yang lumer dan pandes, yang menimbulkan pola yang sangat indah, sangat menyolok, dan sangat nyata. Pamor ini menjadi winyit saat kita lihat beberapa pamor ahodiat yang jelas nampak pada keris ini. Pamor ahodiat adalah bagian kelompok pamor yang shiny, bersinar, sangat cerah pada suatu bila. Pamor ahodiat sepintas mirip dengan warna perak, tetapi bukan terbuat dari logam perak. Tergolong pamor tiban yang terjadi karena suhu yang tepat pada waktu penempaan besinya. Jadi ini timingnya pas, bahannya pas, empunya yang membuat mumpuni, sehingga muncullah pamor ahodiat ini. Tuah dari pamor beras putih dapat dilihat secara jelas pada episode kita yang sebelumnya. Keris luar biasa yang sangat luas dan gagah ini sangat tepat sebagai ageman untuk mereka yang sudah establis, mereka yang sudah pada posisi karier yang sangat mapan, mereka yang pada posisi yang sangat berpengaruh. Dengan ageman ini, maka di dalam mereka menjalankan amanahnya, di dalam mereka menjalankan kariernya, di dalam mereka melaksanakan jabatannya, akan mampu menjadi pengayom, akan mampu memberikan manfaat lebih luas untuk orang lain. Dengan demikian, maka di dalam melaksanakan tugas-tugasnya akan menghasilkan hasil yang luar biasa dan penuh dengan keberkahan. Galeri kita masih punya ratusan pusaka Indonesia lainnya. Untuk itu, Lovers langsung subscribe channel ini, nyalain loncengnya, keluntung, biar nggak ketinggalan ngopi bareng Mas Ari. Lovers boleh komentar di bawah kalau ada kritik dan saran terkait pusaka yang kita bahas. Dan kemudian mungkin ada keinginan untuk request pusaka apa yang akan dibahas dengan Mas Ari. Silakan. Dan mungkin ingin berjodoh dengan pusaka koleksi Galeri Pusaka Indonesia. Silakan hubungi WA di bawah ini. Jangan ngaku pecinta pusaka kalau belum ngopi bareng Mas Ari. Saya bukan.